Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwasi dari kelas MN 18A. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil kerja praktek di PT Machiko Jaya Indonesia, yaitu mengenai prosedur penginputan transaksi penjualan dan pembelian dengan akurat pada PT Machiko Jaya Indonesia. Sebelumnya saya berterima kasih kepada PT Machiko Jaya Indonesia karena telah memperkenankan saya melakukan kerja praktek, dan juga kepada Ibu Siva Pramudita Fadila selaku dosen pembimbing saya, dan kepada Ibu Ratih Yulianti selaku pembimbing lapangan di PT Machiko Jaya Indonesia. Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi, berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia kerja atau usaha. Saya selaku mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2021 memilih PT Machiko Jaya Indonesia sebagai tempat kerja praktek. PT Machiko Jaya Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau perdagangan alat-alat teknik, mekanikal, dan pembuatan mesin-mesin industri untuk melangsungkan kegiatan produksinya. Akan tetapi hanya sesuai permintaan dari customer saja, bukan perusahaan yang terus-menerus memproduksi suatu produknya. Saya memilih PT Machiko Jaya Indonesia karena dengan perusahaan tersebut saya dapat mengetahui proses kerja manajemen keuangan di PT Machiko Jaya Indonesia. Dan dalam kegiatan kerja praktek industri, saya mempelajari prosedur penginputan data transaksi penjualan dan pembelian perusahaan dengan sistem keuangan perusahaan pada bagian keuangan. Selanjutnya mengenai gambaran umum perusahaan. PT Machiko Jaya Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang barang atau jasa perdagangan alat-alat teknik, mekanikal, dan pembuatan mesin-mesin industri untuk melangsungkan kegiatan produksinya, seperti general supplier atau trading, machining, fabrication, jig, dis, standar part yang beralamat di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Cibuntu, RT 011 RW 004, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Bekasi, yang memiliki karyawan berjumlah 23 orang dan karyawan mingguan yang tidak menentu. Dan berikut visi dan misi PT Machiko Jaya Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai visinya adalah make strong company and more competitive in business and become the best in our field. Menjadikan perusahaan yang kuat dan berdaya saing dalam dunia bisnis dan menjadi perusahaan terbaik di bidangnya. Misinya yaitu give the best service for customer satisfaction, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk kepuasan pelanggan. Dan berikut logo PT Machiko Jaya Indonesia. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka mengenai transaksi. Menurut Skousen dalam Mahtumah, transaksi adalah pertukaran barang dan jasa antara baik individu, perusahaan-perusahaan, dan organisasi lain. Kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis. Dan menurut Indra Bastian dalam Mahtumah, transaksi adalah pertemuan antara dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli yang saling menguntungkan dengan adanya data atau bukti atau dokumen pendukung yang dimasukkan ke dalam jurnal setelah melalui pencatatan. Menurut Mulyaha dalam Suryani et al., transaksi merupakan kejadian-kejadian ekonomi dari aktivitas normal yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam periode tertentu. Selanjutnya itu menurut Ajhar Susanto, transaksi adalah peristiwa terjadinya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sedangkan dalam Bahri, transaksi adalah semua kegiatan perusahaan yang dapat diukur dengan nilai uang dan kegiatan perusahaan yang mengakibatkan berubahnya posisi keuangan perusahaan. Transaksi yang terjadi di perusahaan didokumentasikan ke dalam bukti-bukti transaksi yang ada, kemudian dilakukan pencatatan atau penjurnalan ke dalam buku jurnal. Selanjutnya mengenai jenis transaksi. Menurut Mahtumah, ruang lingkup transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan bukan hanya lingkup kegiatan jual beli saja, melainkan kejadian-kejadian yang terkait dengan perusahaan, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Dan kejadian tersebut dapat diukur dengan satuan uang serta berpengaruh pada kekayaan perusahaan.
Menurut Suryani et al., kehidupan sehari-hari transaksi yang dilakukan suatu perusahaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, transaksi internal. Transaksi internal ialah transaksi yang terjadi di dalam perusahaan, yaitu transaksi yang hanya melibatkan pihak yang ada di dalam perusahaan saja. Transaksi internal lebih menekan pada perubahan posisi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan. Transaksi keuangan dikeluarkan oleh perusahaan sendiri. Transaksi internal dapat juga diartikan sebagai bukti pencatatan atas kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri, yang berhubungan dengan posisi keuangan perusahaan tersebut. Contohnya seperti pada penghapusan tanggungan hutang pelanggan dan lain-lain. Yang kedua yaitu transaksi eksternal. Transaksi eksternal ialah suatu transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan, yaitu transaksi yang melibatkan orang luar atau organisasi luar. Transaksi eksternal juga dapat diartikan sebagai bukti pencatatan atas kegiatan yang terjadi pada perusahaan yang berhubungan dengan pihak luar dari perusahaan tersebut. Contohnya transaksi penjualan, pembelian, pembayaran hutang piutang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai bukti transaksi. Menurut Bahri, bukti transaksi adalah bukti tertulis setiap transaksi yang terjadi pada setiap entitas. Secara umum, bukti-bukti transaksi beragam dan biasanya bergantung pada jenis entitas. Menurut Hanggara, bukti transaksi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Yang pertama yaitu bukti transaksi internal adalah bukti transaksi yang dibuat khusus oleh pihak internal dan digunakan untuk pihak internal perusahaan. Berikut jenis-jenis bukti transaksi internal perusahaan. Yang pertama yaitu bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Yang kedua yaitu bukti kas keluar. Tanda bukti perusahaan yang telah mengeluarkan uang tunai seperti pembelian tunai, pembayaran gaji, pembayaran utang, atau pengeluaran lainnya. Yang ketiga yaitu memo, bukti pencatatan antar bagian atau antar manajer dan bagian-bagian yang ada di perusahaan. Yang kedua yaitu bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal adalah bukti pencatatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Berikut jenis-jenis bukti transaksi eksternal perusahaan. Yang pertama yaitu faktur. Adalah tanda bukti yang terjadi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Faktur adalah perhitungan penjualan dengan perhitungan pembayaran kemudian. Biasanya pembuatan faktur dilakukan rangkap 3. Salinan pertama berwarna putih dan diserahkan kepada pembeli. Salinan kedua disimpan penjual setelah ditandatangani pembeli dan akan dijadikan lampiran saat penagihan di kemudian hari. Sedangkan salinan ketiga disimpan di dalam buku faktur. Yang kedua yaitu kwitansi. Kwitansi yaitu bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan disertakan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Lembaran kwitansi terdiri dari dua bagian. Bagian sebelah kanan diberikan kepada pihak yang membayar, dan bagian kiri yang tertinggal disebut soais, dibaca susu sebagai arsip penerima uang. Yang ketiga yaitu nota, bukti atas pembayaran terhadap sejumlah layanan yang telah diberikan kepada oleh suatu perusahaan secara tunai. Nota dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli. Yang keempat yaitu cek, surat perintah yang dibuat pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum di dalam cek tersebut. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka mengenai Accurate atau sistem perusahaan yang dimiliki PT Machiko Jaya Indonesia. Menurut Belani Putri, Accurate adalah software akuntansi produk Indonesia. Accurate melayani berbagai jenis perusahaan seperti perusahaan trading, dagang, jasa, distributor, kontraktor, dan manufaktur di seluruh Indonesia dari tahun 1998 hingga saat ini. Dan Accurate juga sudah sesuai PSAK dan perpajakan di Indonesia.
Manfaat yang didapat setelah menggunakan Accurate dalam bela Putri yaitu yang pertama memudahkan untuk pencatatan pembukuan, yang kedua menyediakan print untuk dokumen atas transaksi-transaksi yang dibuat, yang ketiga membuat laporan keuangan lebih cepat, yang keempat keamanan data di Accurate lebih baik dengan adanya lisensi manajer. Laporan yang dihasilkan oleh software akuntansi Accurate dalam bela Putri antara lain balance sheet atau neraca, profit atau loss, laba rugi, trial balance atau neraca saldo, cash flow atau arus kas, laporan piutang dan umur piutang atau akun receivable aging, serta pengingat piutang akan jatuh tempo, laporan hutang dan umur hutang atau akun payable aging serta pengingat hutang akan jatuh tempo, laporan persediaan atau mutasi stok dan laporan gudang, laporan buku besar dan laporan jurnal, laporan pajak, laporan penjualan, pembelian, mutasi kas atau bank, biaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu prosedur penginputan transaksi penjualan dan pembelian dengan Accurate pada PT Machiko Jaya Indonesia. Dalam penginputan transaksi penjualan dan pembelian perusahaan dengan Accurate dibutuhkan data-data pendukung lainnya. Jika akan melakukan penginputan transaksi penjualan, maka dibutuhkan data-data mulai dari purchase order masuk, invoice, faktur pajak, rekening koran atau bukti kas masuk. Sedangkan untuk transaksi pembelian dibutuhkan data-data mulai dari data purchase order keluar, invoice, faktur pajak, dan slip pembayaran atas pembelian perlengkapan perusahaan ataupun kebutuhan proses produksi. Untuk melakukan penginputan transaksi, yaitu terlebih dahulu melakukan penginputan pada penjualan di Accurate yang terdiri dari pesanan penjualan, kemudian faktur dan penerimaan penjualan. Sedangkan untuk penginputan transaksi pembelian, terlebih dahulu melakukan penginputan pada menu pembelian yang terdiri dari pesanan pembelian, faktur, dan pembayaran pembelian. Selanjutnya itu ada tujuan dari kerja praktek. Di antaranya yaitu memahami dan mengetahui fungsi dari sistem keuangan perusahaan atau Accurate. Yang kedua, memahami dan dapat melakukan prosedur penginputan data transaksi penjualan dan pembelian pada sistem keuangan perusahaan. Yang ketiga, memahami dan mengetahui fungsi dari bukti transaksi yang menjadi berkas pendukung dalam prosedur penginputan data transaksi. Yang keempat yaitu memahami dan mengetahui fungsi dari kartu hutang. Yang kelima, memahami dan mengetahui fungsi dari purchase order masuk dan keluar. Yang keenam, memahami dan mengetahui fungsi slip pembayaran bagi perusahaan. Yang ketujuh yaitu memahami alur lapor pajak pada ESPT dan DJP online. Yang terakhir yaitu memahami dan mengetahui fungsi dari rekap data pengeluaran. Metodenya yaitu penulisan artikel menggunakan metode deskriptif, library research, dan wawancara pada salah satu pegawai di bagian keuangan PT Machiko Jaya Indonesia untuk mendapatkan data terkait judul yang diperoleh selama kerja praktek berlangsung, dan pengumpulan informasi lainnya yang bersumber dari buku dan jurnal. Selanjutnya itu tugas-tugas yang dilakukan selama melakukan kerja praktek di PT Machiko Jaya Indonesia. Yang pertama yaitu pengenalan lingkungan mulai dari bertemu dengan HRD dan staf office lainnya. Yang kedua yaitu mempelajari DJP online. Yang ketiga mempelajari fungsi dari kartu hutang. Yang keempat yaitu mempelajari mengenai input data transaksi penjualan dan pembelian. Selanjutnya mengenai uraian pelaksanaan kerja praktek yang terdiri dari tugas utama dan tugas pendukung. Tugas utama terdiri dari yang pertama yaitu membuat kartu hutang. Sebelum melakukan pembayaran akan pembeliannya pada 1 bulan berjalan, terlebih dahulu membuat rekap yang perlu dibayarkan pada akhir bulan berjalan, yaitu membuat kartu hutang dengan format yang telah disediakan oleh PT Machiko Jaya Indonesia. Dan berikut contoh dari kartu hutang. Yang kedua yaitu membuat slip pembayaran. Setelah pembuatan kartu hutang selesai di akhir bulan, maka selanjutnya yaitu mengisi pada form slip pembayaran untuk melakukan pembayaran kepada supplier melalui bank. Dan slip pembayaran cash mulai dari slip pembayaran gaji, pembelian barang cash, tagihan listrik, telepon, dan lain-lain. Dan berikut contoh slip pembayaran. Tugas yang ketiga yaitu melakukan penginputan data transaksi.
Transaksi pada PT Machiko Jaya Indonesia terdiri dari transaksi penjualan dan pembelian. Dalam penginputan data transaksi yang dilakukan pada sistem keuangan perusahaan, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan. Penginputan data transaksi pesanan penjualan dibutuhkan adanya data PO masuk dan rekening koran bank terima, karena dengan rekening koran bank terima akan diketahui bahwa customer mana saja yang sudah membayar pesanannya beserta jumlah yang dibayarkan. Untuk alur prosedur transaksi penjualan dimulai dari pembukaan sistem keuangan yaitu Accurate, kemudian pilih menu penjualan. Selanjutnya yaitu melakukan penginputan pesanan penjualan seperti pada gambar nomor 5. Mulai dari pilih pelanggan, lengkapi data mulai dari masukkan PO number, tanggal kirim dan order, waktu pembayaran, kemudian pilih item dan lengkapi datanya mulai dari nama item, kode item, harga, diskon, PPN, dan jumlah. Selanjutnya yaitu cek jumlah harga, samakan dengan data PO. Jika sama, maka simpan dan tutup. Jika tidak sama, maka kembali samakan dengan data PO. Selanjutnya yaitu melakukan penginputan faktur penjualan seperti pada gambar nomor 6, mulai dari pilih pelanggan, lengkapi data dan samakan dengan yang sebelumnya. Kemudian pilih item yang sudah dimasukkan pada pesanan penjualan. Selanjutnya yaitu cek jumlah harga, quantity, diskon, dan PPN. Samakan dengan data PO. Jika sama, simpan dan tutup atau cetak invoice. Jika tidak, maka kembali ke pesanan penjualan. Selanjutnya yaitu melakukan penginputan penerimaan penjualan seperti pada gambar nomor 7, mulai dari pilih pelanggan, lengkapi data mulai dari isi form number, payment date, cek QUI number dan date, data pelanggan yang melakukan pembayaran, rekening yang digunakan, bank yang digunakan untuk pelunasan berdasarkan rekening koran bank terima. Kemudian pilih faktur yang dilunasi dengan mencentang pada kolom pay. Kemudian periksa nominal penerimaan atau dengan cara klik tombol hitung. Jika sesuai maka simpan dan tutup. Jika tidak sesuai maka cari letak kesalahannya. Sedangkan untuk penginputan data transaksi pembelian yang dibutuhkan slip pembayaran bank yang didapatkan jika telah melakukan pembayaran pada supplier dengan jumlah yang tertera pada kartu hutang dan data PO keluar. Kemudian alur prosedur penginputan data transaksi pembelian mulai dari pembukaan sistem keuangan Accurate, kemudian pilih menu pembelian, dan yang pertama yaitu melakukan penginputan pesanan pembelian seperti pada gambar nomor 9. Mulai dari pilih vendor atau supplier, lengkapi data mulai dari masukkan PO number dan VO date waktu pembayaran. Kemudian pilih item dan lengkapi datanya mulai dari nama item, harga, diskon, PPN, dan jumlah pesanan. Kemudian cek jumlah harganya. Jika sama maka simpan dan tutup. Jika tidak sama maka cross check kembali dengan data-data pendukungnya. Yang selanjutnya yaitu penginputan faktur pembelian seperti pada gambar nomor 10. Mulai dari pilih vendor atau supplier, kemudian lengkapi data, masukkan nomor dan tanggal invoice, dan samakan dengan data lain sebelumnya. Kemudian pilih item yang sudah dimasukkan pada pesanan pembelian sebelumnya. Kemudian cek jumlah harga, quantity, diskon, dan PPN. Samakan dengan data PO keluar. Jika sama maka simpan dan tutup. Jika tidak maka kembali ke pesanan pembelian. Selanjutnya itu penginputan pembayaran pembelian seperti pada gambar nomor 11. Mulai dari pilih vendor atau supplier, lengkapi data mulai dari isi form number, payment date, cek QUI number dan date, bank yang digunakan untuk pelunasan berdasarkan slip pembayaran bank. Kemudian pilih faktur yang akan dilunasi dengan mencentang pada kolom pay. Kemudian periksa nominal pembayaran atau klik tombol hitung. Jika sama, maka simpan dan tutup. Jika tidak, maka cari di mana letak kesalahannya. Uraian pelaksanaan kerja praktek yang keempat yaitu mempelajari lapor pajak pada ESPT dan DJP online. Mempelajari secara sekilas mengenai rules untuk pembayaran pajak pada ESPT dan DJP online seperti pembuatan e-billing untuk PPh 21, PPh 23, dan PPh 25.
Yang kelima yaitu membuat rekap data pengeluaran. Agar dapat mempermudah, maka dari pengeluaran yang ada dibuatkan rekap data pengeluaran per bulannya selama 1 tahun terakhir yaitu pengeluaran pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu mengenai tugas pendukung. Yang pertama yaitu melakukan filing dokumen. Melakukan filing dokumen PO masuk dan keluar, permintaan penawaran, invoice piutang, rekening koran, dan rekap outstanding. Tidak hanya sekedar melakukan filing dokumen, akan tetapi mencoba memahami fungsi-fungsi dari setiap dokumen yang diarsipkan. Dan secara tidak langsung juga dapat mengetahui customer dan supplier PT Machiko Jaya Indonesia. Yang kedua yaitu membuat data PO Customer. Membuat PO Customer dengan template yang sudah disediakan oleh PT Machiko Jaya Indonesia, hanya tinggal memasukkan data-data sesuai permintaan dari customer, serta memahami fungsinya. Dan berikut contoh dokumen purchase order. Selanjutnya itu permasalahan dan solusi yang ditemukan selama kerja praktek. Permasalahan yang ditemukan yaitu sistem keuangan perusahaan atau Accurate yang telah disediakan perusahaan tidak berjalan dengan baik. Karena sistem ini baru saja berjalan selama 1 tahun dan dalam proses training yang dilakukan dengan orang dari pemilik sistem Accurate-nya tidak berjalan dengan baik dikarenakan waktu yang digunakan hanya selama 3 hari dan dilakukan bersamaan dengan jam kerja perusahaan, sehingga karyawan yang melakukan training tersebut tidak begitu memahami secara jelas step by step-nya dan menyebabkan sistem tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Bagian keuangan pun masih melakukan laporan keuangan secara manual. Solusinya yaitu melakukan penginputan semua data-data keuangan seperti transaksi penjualan dan pembelian pada sistem yang sudah disediakan PT Machiko Jaya Indonesia yaitu Accurate. Selama kerja praktek berlangsung, saya mencoba membantu dengan melakukan penginputan data transaksi penjualan dan pembelian pada sistem Accurate. Selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan di PT Machiko Jaya Indonesia, saya selaku penulis dapat melakukan pembuatan kartu hutang pada perusahaan yang berfungsi untuk mempermudah di saat akan melakukan pembayaran atas pembeliannya dan menjadi bukti pendukung sebuah transaksi. Dapat mengetahui fungsi slip pembayaran bagi perusahaan, dapat melakukan prosedur penginputan data transaksi penjualan dan pembelian pada sistem Accurate perusahaan, serta mengetahui fungsi dari berkas pendukung lainnya seperti rekening koran, data purchase order masuk dan keluar, dapat mempelajari sekilas mengenai alur lapor pajak pada SPT dan DJP online, dan membuat rekap data pengeluaran yang dapat mempermudah dalam pencarian data pengeluaran pada tahun sebelumnya. Prosedur penginputan data transaksi penjualan dan pembelian pada sistem keuangan perusahaan jika dilakukan sebagai mestinya berguna untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan perusahaan secara tepat atau akurat. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, maka dapat mengambil kesimpulan bahwa prosedur penginputan data transaksi penjualan dan pembelian pada sistem keuangan perusahaan atau Accurate kurang baik, karena pegawai bagian keuangan di PT Machiko Jaya Indonesia selalu menunda untuk melakukan penginputan data transaksi penjualan dan pembelian dan lebih memilih membuat laporan keuangan secara manual, dikarenakan tidak begitu memahami secara jelas step by step penggunaannya dan menyebabkan sistem tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kemudian saran, yang pertama yaitu saran untuk PT Machiko Jaya Indonesia. PT Machiko Jaya Indonesia perlu melakukan training ulang untuk mempermudah bagian keuangan menginput data-data keuangan pada sistem dengan hasil yang cepat dan akurat, dan tidak terbengkalainya sistem akurat tersebut, sehingga dapat membuat sistem berjalan dengan harapan awal perusahaan dalam pembelian sistem tersebut. Yang kedua yaitu saran bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis perlu menyiapkan sebaik mungkin prosedur pelaksanaan kerja praktek sebelum diadakannya kerja praktek tersebut. Dan mohon dipertimbangkan kembali mengenai waktu pelaksanaan kerja praktek yang dilangsungkan bersama-sama dengan perkuliahan, karena saya sebagai mahasiswi merasa kesulitan. Berikut lampiran foto kegiatan selama melaksanakan kerja praktek di PT Machiko Jaya Indonesia. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.